Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wa wada'a al-hujjata wa atamma al-mahajjah. وأن لا يقبل الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأصحابه أجمعين والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga walaupun hujan mengguyur membasahi bumi di malam yang penuh dengan keberkahan ini, namun kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kalaulah seperti kita katakan tadi subuh, kalaulah bukan karena memang sayangnya Allah sama kita, maka tidak akan pernah tergerak langkah kaki kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini karena cintanya Allah kepada kita. Masih banyak saudara-saudara kita yang mendengarkan suara azan yang sama seperti yang kita dengarkan tadi, namun mereka belum bergerak hatinya. Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Mereka mendengarkan suara salat Isya tadi, mereka mendengarkan suara ceramah, namun apa yang boleh dibuat? Itulah yang dinamakan hidayah. Kalau seandainya kita bisa membeli hidayah itu per keranjang, maka kita akan membelinya dan kita akan membagi-bagi kepada orang-orang yang kita cintai. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena sekikir-kikir umat itu apabila mendengar namaku mereka tidak mau menyebut berselawat kepadaku. Ini merupakan ungkapan umat yang paling kikir. Di saat kita mendengarkan Nabi Muhammad, kita tidak mau berselawat. Padahal duduk kita di tempat yang berbahagia ini, saya bisa berdiri hari ini dan bisa mengetahui tentang Islam, itu berkat karena perjuangan Rasulullah SAW. Karena Rasul tidak pernah mogok di saat dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran oleh orang-orang jahiliyah. Rasul tidak pernah ngambek. Sehingga apa? Sehingga hari ini alhamdulillah kita semua terlahirkan dalam keadaan Islam. Walau tidak ada satu orang pun di antara kita yang meminta kepada ibunya untuk dilahirkan. Siapa di antara kita yang memang lahir ke dunia ini karena request? Seperti kita merequest lagu di radio. Tidak ada. Alhamdulillah Allah menginginkan kita lahir ke dunia ini supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah nanti di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, penghormatan saya kepada ayah bunda yang saya cintai semuanya, kepada Tunku Imum dan kepada BKM yang telah mensiarkan ajaran agama ini. Semoga dakwah ini terus berkelanjutan. Karena kalau dulu Rasul itu penuh dengan perjuangan, di saat Rasul menyampaikan ajaran agama, maka itu Rasul harus sembunyi-sembunyi, kalau enggak ditimpukin katanya, dilempari, dihajar. Maka Rasul mengumpulkan para sahabat di rumah Arqam. Disitulah mereka belajar tentang Islam secara diam-diam. Di saat orang-orang jahiliyah Mekah mengetahui bahwasanya Rasul sudah mengajarkan Islam secara diam-diam, maka Rasul diusir. Sewaktu Rasul diusir, maka Rasul membangun sebuah negara.
Itulah pertama sekali negara Islam, di mana Rasul sebagai khalifahnya, sebagai presidennya, sebagai pemimpinnya, sebagai imamnya, sebagai imam salat dan imam negara. Ini sebenarnya merupakan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar tidak mengambil ajaran Islam itu part of, bagian-bagian terpenting saja kita mengambil Islam. Di mana kita mengambil Islam? Pajan mangat hinan terpakai Islam, pajan nauntung hinan terpakai Islam. Bukan seperti itu. Tetapi kita menggunakan Islam itu adalah sebagai kehidupan kita. Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus makan. Maka di dalam mukadimah tadi dikatakan bahwasanya ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah. Para sahabat itu di saat mereka menemui sesuatu permasalahan, mereka itu akan mengadu kepada Rasulullah. Mereka mengadu kepada Rasulullah dan Rasul duduk terdiam menunggu jawaban dari langit. Bayangkan, mereka sangat tergantung kepada Rasulullah SAW. Semua permasalahan di saat mereka ingin menikah, mereka juga menanyakan kepada Rasul, boleh enggak saya menikah dengan si fulan? Rasul diam menunggu jawaban. Ternyata apa? Turun ayat dari langit, az-zani la yankihu illa zaniyat. Begitulah kehidupan para sahabat bersama Rasulullah. Seharusnya kita umatnya yang hidup di akhir zaman, yang tidak bersentuhan langsung dengan Rasulullah SAW, seharusnya kita lebih konsekuen, lebih konsisten dalam mengamalkan apa saja yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Ayat yang barusan kita bacakan tadi itu merupakan sebuah perintah kepada Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, "Qul liman man fis samawati wal ard." Katakanlah wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa sebenarnya pemilik langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab, Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Walaupun mereka tidak menjawab, maka jawablah kepada mereka, "Qulillah." Milik Allah lah langit dan bumi. Hari ini berapa banyak di antara kita di saat kita mendengarkan kata-kata langit, apa yang terbayang oleh kita? Yang terbayang oleh kita itu adalah bintang-bintang yang nampak kita lihat dari langit. Padahal itu adalah langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kalau kita mendengarkan ada petir, itu menandakan bahwasanya itu adalah malaikat sedang menghajar iblis yang berusaha untuk mencuri berita ke langit. Itu yang dinamakan dengan redu, ar-ra'du, ya. Itu yang dinamakan dengan redu, gerudung. Itu pukulan malaikat menghantam iblis yang mencoba untuk mencuri informasi di langit. Nah, langit yang ada di dunia ini yang mata kita memandang itu adalah baru tatanan satu tata surya kita yang dinamakan dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti, Bapak Ibu sekarang yang dirahmati Allah, jumlah matahari yang berada di dalam galaksi Bima Sakti itu adalah 300 miliar. Bayangkan saja, luas bumi itu adalah 500 juta kilometer. Siapa yang sudah pernah keliling dunia? Putar. Kalau misalnya kita pergi naik pesawat dari Jakarta ke Hong Kong, Los Angeles, Washington, balik lagi nanti dia ke Inggris. Itu sudah keliling setengah. Nanti baru dari Inggris balik lagi ke Abu Dhabi balik ke Jakarta. Itu baru keliling 500 juta kilometer. Bumi, ya. Matahari berapa luasnya? Galaksi Bima Sakti berapa luasnya? Galaksi Bima Sakti itu luasnya itu adalah 100.000 tahun cahaya. Kecepatan cahaya 1 detik itu adalah 299 km. Mobil tercepat untuk saat ini itu adalah Formula One, masih yang diperbalapkan di sirkuit, bukan di jalan raya. Itu kecepatannya 300 km per jam. Tapi cahaya mempunyai kecepatan itu adalah 1 detik 299 km. Maka jarak tempuh antara matahari dengan bumi itu 150 juta kilometer hanya menempuh waktu 8 menit.
Begitulah kecepatan. Namun sekarang yang perlu dibayangkan adalah satu galaksi itu terdiri dari 300 miliar matahari. Ternyata bukan matahari kita aja yang ada. 300 miliar ini menjadi satu titik kecil yang ukurannya itu 100.000 tahun cahaya. Satu titik kecil ini dinamakan dengan galaksi Bima Sakti. Sedangkan Edwin Hubble berhasil memoto antariksa, luar angkasa. Dia menyatakan bahwasanya apa? Bahwasanya jumlah galaksi yang ada di atas jagat raya ini adalah 300 miliar lebih yang baru bisa dipotret melalui teleskop Hubble. Maka sewaktu kita mendengarkan kata-kata Al-Quran mengatakan samawat, itu akan bergetar kita kalau seandainya kita terbayang sebagaimana luasnya jagat raya ini. Asyaddu khalqan, Allah sendiri yang menggambarkan bahwasanya penciptaan jagat raya, penciptaan langit itu merupakan penciptaan yang memang serius dan dahsyat. Asyaddu khalqan, bukan main-main. Dan yang paling hebatnya, semua tatanan itu berputar dan berzikir, bertasbih kepada Allah sampai dengan suatu saat yang sudah dijanjikan mereka akan semuanya porak-poranda. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seharusnya kita mempunyai sebuah pemahaman di saat kita mendengarkan kata-kata samawat ya seperti itu, sehingga apa? Sehingga kita bisa membayangkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah berfirman, kataba ala nafsihi rahmah. Allah mewajibkan atas dirinya sifat kasih sayang. Coba bayangkan bagaimana para mufassirin menafsirkan kata-kata kataba ala nafsihi rahmah. Rahmah Allah itu terdiri dari dua. Pertama sekali, Allah mengakhiri azab manusia di dunia. Ini merupakan wa min rahmatillahi lana ayu akhirana ayu adzibana ila yaumiddin, bahwasanya Allah akan mengakhiri kita dan tidak akan diazab dulu. Ayatnya sebagaimana disebutkan di dalam surat Fatir ayat 45, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau seandainya Allah mau mengeksekusi perbuatan manusia yang ada di atas muka bumi ini, maka tidak ada satupun melata yang akan tinggal di atas muka bumi. Bayangkan, kalau seandainya satu orang berbuat kesalahan, berbuat maksiat, itu langsung dieksekusi sama Allah, langsung diincuk ya, digulung buminya, apa dibuat misalnya seperti ini, diazab langsung, maka tidak ada satupun melata yang akan tinggal. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, akan tetapi Allah mengakhiri azab tersebut pada waktu tertentu. Kenapa? Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu menceritakan setiap hari bumi itu meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk menelan manusia yang mengambil rezekimu, akan tetapi mereka tidak mau bersyukur kepadamu. Setelah itu apa? Langit juga seperti itu. Ya Allah, izinkan aku menurunkan azab dari langit kepada hambamu ini karena mereka mengambil rezekimu, tidak mensyukurimu. Begitu juga dengan lautan. Ya Allah, izinkan aku untuk menenggelamkan mereka yang mengambil rezekimu dari lautan, akan tetapi mereka tidak mau bersyukur kepadamu. Ini hadis. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? A'antum khalaqtum? Apakah kalian yang menciptakannya? La. Law khalaqtumu la rahimtum. Kalau andainya kalian yang menciptakannya, maka kalian juga akan menyayanginya. Da'uni wa ibadi. Biarkan aku bersama hambaku. Man taba ilayya fa ana habibuhu. Barang siapa yang datang, barang siapa yang bertobat kepadaku, maka aku adalah kekasihnya. Wa man lam yatub fa ana tabibuhu. Dan barang siapa di antara hambaku yang belum bertobat, maka aku akan mengobati mereka.
wa ana ilaihim arhamu minal aulad bil ummi bi auladiha. Dan aku itu jauh lebih menyayangi mereka ketimbang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Wa man ja'ani ta'iban fanadaituhu min ba'id marhaban bit ta'ibin. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, ya. Fanadaituhu min ba'id, dari jauh Allah sudah memanggil kita, selamat datang wahai hambaku yang bertobat. Wa man jaa'a 'asiyan fanadaituhu ila aina tadhhab. Dan barang siapa yang masih berbuat maksiat, maka aku akan bertanya kepada mereka, mau kemana kalian? Ini merupakan ungkapan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita. Coba bayangkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Luxmawa itu terkenal dengan kota metrodolar. Kota petrodolar tahun 80-an, 90-an, siapa yang tidak kenal sama Luxmai? Perputaran uang di Bank Indonesia itu triliunan dalam satu minggu. Berbagai macam maksiat terjadi di kota ini. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka-mereka untuk bertobat. Sehingga apa? Sehingga hari ini mereka sudah khusyuk berdiri di saf terdepan. Ini merupakan daripada kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ada di antara sebagian saudara-saudara kita yang mereka meninggal saat mereka sedang mabuk. Ada di antara mereka meninggal di saat sedang melakukan zina. Tapi begitu sayangnya Allah sama kita, masih diberikan kesempatan kepada kita sampai dengan hari ini. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini merupakan sebuah kasih sayang dari Allah. Maka kita harus menyambut, harus membalas kasih sayang tersebut, tidak lagi melalaikannya, karena ini merupakan kesempatan yang paling berharga bagi kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, bagaimana bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu menerima taubat. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajr yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wahai Muhammad, sampaikan kepada hambaku bahwasanya aku ini adalah ghafurur rahim. Bagaimana kasih sayang Allah? Suatu hari di dalam peperangan Taif itu merupakan salah satu peperangan yang memakan waktu yang paling lama setelah Futuhul Makkah. Peperangan Taif itu adalah peperangan yang menghabiskan waktu 40 hari dalam beberapa riwayat hadis diceritakan seperti itu. Nah, pada saat itu seorang ibu kehilangan anaknya. Bayangkan, seorang ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui, kehilangan anaknya di medan perang. Mereka mencari semua tidak kedapatan. Sehingga suatu hari si anak melihat ibu dari kejauhan dan si ibu melihat anak tersebut dari kejauhan, dan para sahabat semuanya melihat momen tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana suasana terharunya seorang ibu itu berlari dengan sangat rindunya kepada anaknya yang telah hilang beberapa hari di dalam peperangan. Kalau si ibu ini sudah mengatakan seolah-olah anaknya sudah tidak ada, sudah meninggal di dalam perang. Tapi begitu dia melihat anaknya, dia lari mengejar anaknya, dan anaknya juga seperti itu. Sehingga mereka itu berpelukan, dan para sahabat semuanya menangis melihat momen yang sangat mengharukan tersebut. Sehingga Rasul pada saat itu menanyakan, apa yang membuat kalian menangis? Dan para sahabat pada saat itu menjawab, kami menangis karena hananan bi auladiha. Kami menangis karena bagaimana kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dia sangat merindukan anaknya. Dia telah mendidik anaknya, telah memelihara anaknya, hilang di dalam medan perang. Maka ini merupakan sebuah momen yang memang sangat mengharukan bagi seorang ibu kehilangan anaknya. Maka pada saat itu Rasul mengatakan kepada para sahabat, atarawna hadhil mar'ata tarihatan biwaladiha minan nar? Ini pertanyaan Rasul. Apakah kalian pernah melihat seorang ibu tega melemparkan anaknya ke dalam api neraka?
La wallahi ya Rasulullah, sungguh tidak pernah ya Rasulullah. Maka pada saat itu Rasul menjawab, faqala Allahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladihi. Maka sungguh juga tidak tega Allah melempar hambanya ke dalam api neraka. Jauh lebih tidak tega Allah melempar kita ke dalam api neraka. Maka momen seperti ini adalah momen yang memang harus kita perbaiki. Ini adalah 10 akhir Ramadan. Ini adalah momen kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah menanti kita di sepertiga malam. Dan itu hadisnya hadis sahih. Sepertiga malam Allah menanti kita. Mohon maaf misalnya, Pak Geci buat pengumuman di desa. Warga desa, siapa yang mau mobil Lamborghini, tolong datang ke rumah saya ambil jam 3 malam. Pasti kita datang. Kenapa? Mobil Lamborghini itu harganya 800.000 US dollar. Hitung aja kali terus 14.000, berapa harganya? Pasti kita datang. Kenapa? Yang dijanjikan sama kepala desa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ini bayangkan, Allah mengatakan kepada kita, Allah turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Dan apa yang dikatakan oleh Allah? Hal min taib? Apakah ada hamba-hambaku yang bertobat? Dulu dia sangat banyak dosanya. Maka Allah menunggu. Allah menunggu tobat dari kita. Apakah ada hamba-hambaku yang meminta ampun? Itu yang ditunggu pintaan dari Allah. Kenapa sekarang di saat kita sudah tahu dengan jelas bahwasanya itu adalah sesuatu yang paling berharga, namun kita tidak mau melakukannya? Kita masih lebih memilih menyembunyikan tubuh kita ini di bawah spring bed, di bawah selimut, di bawah bed cover. Ini adalah pilihan yang membuat kita tidak mau mencintai Allah. Kita tidak mau membalas segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita lebih memilih untuk tidur di tempat kasur yang empuk. Rasulullah SAW, kalau misalnya Bapak Ibu pernah pergi ke Masjid Nabawi dan pernah melihat, misalnya gambarannya ini adalah Raudhah dan itu adalah rumah Rasul di dinding itu, maka tiang pertama, ini kalau ini saf pertama, tiang pertama di sana itu namanya tiang sarir. Pelepah kurma itu adalah tempat Rasul bersandar, di mana Rasul lelah tahajud. Ustuwanatus sarir namanya. Di situ Rasul lelah tidur di atas pelepah kurma. Gemes hadi. Bak tiang kurma. Begitulah Rasul seriusnya beribadah memuji Allah. Bahkan Rasul itu sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin semuanya kekasih Allah, tapi Rasul ingin menunjukkan kamaliyatil ubudiyah. Rasul menunjukkan kepada umatnya, beginilah perfeksionalisme, ya. Beginilah perbuatan ibadah itu memang harus dilakukan secara sebaik-baik mungkin. Berapa banyak di antara kita yang pernah salat tahajud sampai kaki kita bengkak? Tidak ada. Rasul itu sampai ditegur, ta'ha rijlika lil ard, letakkanlah kakimu ke bumi. Kenapa? Karena memang sudah bengkak, nggak sanggup lagi. Berapa banyak di antara kita yang melakukan seperti itu sampai dengan kaki kita itu kebasan, sampai kaki kita itu bengkak melakukan tahajud. Nah, hari ini kita kepingin masuk surga, sedekah kita sedikit, ibadah kita sedikit. Apa yang membuat kita bisa masuk surga? Paling tidak kita mempunyai husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Bahwasanya semua yang berhadir di tempat yang berbahagia ini mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Bahwasanya kita semua akan dikumpulkan. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Bahwasanya kita akan dikumpulkan nanti pada hari akhirat semuanya. Dan ini menjadi kesaksian. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak tahu bahwasanya
hari kiamat itu ada, maka jangan pernah bersedih. Jangan pernah bersedih apabila ada orang yang menzalimi Anda, apabila ada atasan yang menzalimi Anda, apabila ada bos yang menzalimi Anda. Jangan pernah sedih. Kenapa? Karena kita punya hari akhirat. Hari ini kita hanya diperlukan bersabar. Hari ini kita hanya diperlukan bersabar. Kenapa? Kehidupan di dunia ini sangat singkat. Sangat singkat kehidupan di dunia ini. Tidak seberapa. Nah, di saat kita dizalimi di dunia ini, ditindas oleh atasan, katakanlah, bersabarlah. Kenapa? Karena semua ada balasannya, dan balasannya itu adalah hari akhirat. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Siapa orang-orang yang rugi? Al-khasir huwa al-khuruj minal millah. Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang paling rugi. Bayangkan, Allah sudah memberikan utusan, telah mengirim Rasulullah SAW menyampaikan ajaran agamanya kepada kita. Akan tetapi kita tidak mau. Di saat Rasul menganjurkan kepada kita untuk tidak melakukan transaksi ribawi, kita juga masih memilih transaksi ribawi di dalam pola perekonomian kita. Ini merupakan sebuah ujian bagi kita semuanya. Apakah kita serius mau menjadi hamba Allah? Karena nanti pada hari akhirat kita akan menyesali. Pada hari akhirat, di saat kita nanti dihisab, kita akan mengatakan kepada Allah, ma'abadnaka haqqa ibadati. Wahai Allah, sungguh aku dulu itu tidak bersungguh-sungguh beribadah kepadamu, ya Allah. Tapi kata-kata itu tidak bisa lagi. Sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku lagi kepada dunia ini. Tidak bisa. Kita tidak bisa lagi kembali. Karena sebelum kita dicabut nyawanya, maka persiapkanlah dengan segala amal terbaik, khususnya di 10 akhir Ramadan ini. 10 akhir Ramadan itu merupakan momen yang paling luar biasa. Kami kalau misalnya di Timur Tengah, di Mesir, itu di belakang semuanya boleh bawa kasur. Bawa kasur lipat. Itu 10 terakhir, tidak ada yang pulang. Laki-laki. Itu semuanya kehidupannya di masjid. Dan yang hebatnya orang-orang Mesir, ini kan mahasiswa yang iktikaf. Kapre, anak payah blobu mahasiswa. Itu ada yang sedekah. Orang-orang kampung itu semuanya sedekah, itu antar nasi bukaan, antar untuk sahur, semua itu ada yang sedekah. Coba lihat bagaimana spirit orang-orang Timur Tengah dalam bersedekah. Dan hal ini tidak didapati orang-orang Aceh. Saya sedih sekali melihat. Kalau misalnya kita melihat di sana, mereka itu sedekah satu hari itu satu masjid sendiri mereka sedekah untuk berbuka puasa 200 orang selama 1 bulan. Padahal tidak kaya-kaya kan? Padahal mereka tidak kaya-kaya. Karena apa? Karena mereka berharap bahwasanya inilah yang akan sisa. Selain ini tidak ada sisa lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi para jamaah semuanya, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya di 10 akhir Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.